Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة jamaah Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya semata kita menjadi seorang yang beriman. Semoga Allah menjaga keimanan kita, semoga Allah meningkatkan keimanan kita dengan ketakwaan kita. Maka bertakwalah ayyuhal muslimun, tingkatkan takwa kita dengan terus menambah ilmu dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan sampai berlalu hari tanpa tambahan ilmu maupun amal, itulah kerugian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, tidak ada hari yang lebih aku sesali daripada hari yang terbenam matahari padanya, berkurang jatah umurku tapi tidak bertambah ilmu dan amalku. Tidak ada yang lebih aku sesali daripada hari itu. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu wajib kiranya bagi kita semuanya tanpa kecuali, seperti kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu atas setiap muslim. Menuntut ilmu kepada siapa? Kepada ulama, jangan kepada sembarang orang. Minimal kepada penuntut ilmu juga, kepada orang-orang yang berguru kepada para ulama. Jangan menuntut ilmu kepada orang-orang yang dikira ulama padahal bukan ulama. Hari ini banyak orang yang tidak bisa membedakan mana ulama mana bukan ulama. Jangankan itu, bedakan dukun dengan bukan dukun saja masih bingung, apalagi ulama dengan bukan ulama. Ini adalah perkara yang sangat rumit, banyak orang yang tidak mengetahui kecuali sedikit. Padahal Allah sudah jelaskan dalam banyak ayat, apalagi hadis Nabi SAW banyak sekali menjelaskan tentang hakikat ulama Rabbani, ulama yang betul-betul ulama dibanding dengan mereka yang bukan ulama. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 40 sampai 46 Allah menyatakan, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian dan tunaikan janjiku, niscaya aku tunaikan janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaknya kepadakulah kalian takut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih, dan berimanlah kepada apa yang aku turunkan yang membenarkan terhadap apa yang bersama kalian, dan jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir terhadapnya. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan kalian membeli dengan ayat-ayatku harga yang sedikit. Wa iyaya fattakun, dan kepadakulah hendaknya kalian takut, hendaknya kalian bertakwa. Wala talbisul haqqa bil batili, jangan kalian campur antara hak dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, kemudian kalian menyembunyikan kebenaran sementara kalian tahu. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, tunaikanlah salat, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kalian menyuruh manusia dengan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, minta tolonglah dengan sabar dan salat, sungguhnya dia sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang menyangka bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya dia kepadanya akan kembali. Ayat-ayat ini turun berkaitan dengan Bani Israel, tapi Allah tuliskan di dalam Al-Quran, Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam rangka menjadi pelajaran bagi kita sekalian, agar kita jangan seperti Bani Israel, terutama mereka-mereka yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan seperti apa orang-orang yang berilmu itu. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-orang yang seperti mereka padahal bukan, seperti ahli ilmu padahal bukan ahli ilmu. Mari kita lihat satu persatu ciri-ciri ahli ilmu itu seperti apa. Di antaranya yang pertama, ahli ilmu itu adalah menepati janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahli ilmu menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu janjinya? Janjinya adalah
menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah dan tidak menyembunyikannya. Menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah dan tidak menyembunyikannya, itulah janji ahli ilmu. Ciri yang pertama, ulama itu adalah menyampaikan kebenaran kepada manusia. Mereka tidak menutup-nutupi kebenaran. Mereka terus terang apa yang Allah katakan, apa yang Rasul sampaikan, mereka sampaikan juga kepada umat manusia, kepada kaum muslimin dan bahkan manusia seluruhnya yang belum berislam sekalipun. Itulah ciri yang pertama. Kemudian ciri yang berikutnya, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Fa iyaya farhabun. Mereka orang yang takut kepada Allah, bukan takut kepada dunia seisinya. Mereka ketika berfatwa bukan karena ingin menjaga kedudukannya, bukan karena takut celaan manusia, tapi mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyampaikan kebenaran, tidak menyembunyikan kebenaran karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang berikutnya, mereka adalah orang yang beriman terhadap seluruh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dipilah-pilah, tidak yu'minu bi ba'di ayah wa yakfuru bi ba'd, tidak beriman kepada sebagian ayat dan mengingkari sebagian yang lain, tidak beriman kepada sebagian hadis kemudian mengingkari sebagian yang lain. Ini bukanlah ulama, dan ini banyak di tengah-tengah masyarakat kita, orang-orang yang sengaja beriman kepada sebagian dan tidak beriman kepada sebagian. Maka dari situ muncullah yang namanya aliran-aliran sesat. Seperti Qadariyah, mereka beriman dengan ayat atau hadis yang berbicara tentang perbuatan hamba tapi tidak beriman dengan apa yang Allah tetapkan. Sebagaimana Jabariyah sebaliknya, beriman dengan takdir, tidak beriman kepada ikhtiar hamba. Maka terjadilah kesesatan. Demikian juga terjadinya aliran-aliran seperti Khawarij dan Murji'ah. Itu karena beriman terhadap sebagian ayat dan tidak beriman kepada sebagian yang lain. Maka jadilah orang-orang yang beriman kepada semuanya, ulama yang beriman kepada semua ayat, beriman kepada semua hadis, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami, tidak diingkari sebagiannya, tidak ditakwil sesuai dengan seleranya, tapi diikuti semuanya sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri berikutnya, mereka tidak kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terutama banyak sekali orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada hadis yang menurut hawa nafsunya tidak sesuai dengan nafsu mereka, maka mereka ingkari, mereka kufuri. Katanya hadis ini sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Ini hadis di zaman onta, adapun zaman sekarang kita nggak pakai lagi. Inilah orang-orang yang seperti ulama padahal bukan ulama, dan ini banyak sekali, mulai banyak sekali. Itulah orang-orang yang seperti seakan-akan merevisi ajaran Nabi, seperti nabi baru yang datang kemudian merevisi ajaran Nabi sebelumnya, padahal tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak orang-orang yang berlagak seperti nabi baru tanpa sadar. Kaum muslimin banyak yang tertipu, apalagi orang-orang yang tidak mengerti tentang agama ini. Kemudian ciri berikutnya, mereka tidak menjual ayat Allah untuk membeli dunia. Mereka tidak menjual fatwa. Mereka bukan berfatwa atas nama yang bayar. Mereka tidaklah menyampaikan ilmu sebagaimana pesanan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Tidak. Mereka adalah ulama yang benar-benar menjaga ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah dari dijual untuk meraih dunia yang murah, dunia yang hina, thamanan qalila. Mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri berikutnya, mereka tidak mencampur antara hak dengan yang batil. Ini juga dalam rangka untuk apa? Mengelabui manusia. Mereka ingin mendapatkan pengikut yang banyak. Mereka ingin meraup keuntungan sebanyak mungkin. Kalau banyak pengikut, banyak followers, banyak viewers, maka otomatis materi pun terkumpul banyak. Maka mereka mengelabui mereka dengan cara mencampur antara hak dengan batil. Karena kalau ditampakkan hak sebagaimana adanya, mereka khawatir akan ditinggalkan manusia, karena memang manusia rata-rata berat untuk mengikuti kebenaran, sebagaimana pengikut para nabi itu sedikit. Nabi menjelaskan di hari kiamat nanti
Ada nabi yang pengikutnya cuma satu, cuma dua, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kenapa demikian? Karena kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat. Bukan para nabi nggak berdakwah, bukan para nabi nggak bisa berdakwah. Mereka benar dakwahnya. Allah tidak salahkan dakwah mereka, tapi orang-orang memang yang sangat berat untuk mengikuti kebenaran. Tapi hari ini tidak sedikit orang-orang yang berdakwah demi pengikut, tidak sedikit orang yang berdakwah demi followers, tidak sedikit orang yang berdakwah demi meraup keuntungan materi, sehingga mereka mencampur antara hak dengan batil. Bahkan lebih dari itu, ciri mereka berikutnya adalah mereka menutupi kebenaran, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, sementara mereka tahu. Kebenaran mereka sembunyikan, khawatir orang-orang akan lari darinya. Mereka tahu tentang ayat-ayat riba, tapi mereka sembunyikan atau mereka pelintir maknanya. Mereka tahu tentang ayat yang berisi haramnya musik, itu jelas dalam ayat, kemudian dalam hadis Nabi banyak sekali, dan mereka sembunyikan itu karena takut ditinggalkan oleh manusia. Mereka tahu tentang haramnya ini dan itu, dan banyak sekali mereka sengaja sembunyikan dalam rangka apa? Jangan sampai dijauhi oleh manusia. Mereka adalah dai-dai yang hanya ingin dapat pengikut sebanyak mungkin, dan mereka berusaha dengan segala cara agar bisa menunaikan keinginannya dan ambisinya. Kemudian ciri berikutnya, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang yang istiqomah, tidak hanya menyeru kepada Allah, tapi mereka juga orang yang mengamalkannya. Sebagaimana kata Allah dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan." Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan beramal soleh. Itulah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Menyampaikan kebenaran, mereka tidak menyembunyikannya, dan menyeru manusia kepada Allah semata, bukan kepada dirinya. Kemudian mereka beramal soleh, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, bahkan amal soleh yang tidak kalah pentingnya mereka lakukan, warka'u marraki'in, mereka rukuk bersama orang rukuk, artinya mereka sholat berjamaah. Kita tahu banyak sekali masjid-masjid yang kosong hari ini, besar masjidnya, sedikit orang yang sholat berjamaah di dalamnya, apalagi sholat subuh. Ini kenapa? Karena banyak orang-orang yang dikira ulama tapi tidak sholat subuh. Mereka yang harusnya menjadi teladan tapi tidak menjadi teladan. Mereka hanya bisa keluar-keluar di mimbar tapi tidak sholat berjamaah. Mungkin mereka punya pendapat kan itu sunnah. Betul, walaupun itu sunnah, tapi pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Orang yang meremehkan perkara sunnah, maka lama-kelamaan meremehkan perkara-perkara yang wajib juga. Para ulama dulu yang menyatakan sholat berjamaah sunnah, mereka juga tetap sholat berjamaah. Bahkan Al-Muzani apabila ketinggalan sholat berjamaah, beliau akan ulang-ulang sholat berjamaah, sholat sendirian sampai 25 kali agar menyamai orang yang sholat berjamaah. Itu artinya kerugian besar ketika orang meninggalkan sholat berjamaah. Itu diantara makna dari warka'u ma'raki'in. Makna yang lain dari warka'u ma'raki'in adalah mereka tidak membuat perpecahan. Mereka berjamaah dengan kaum muslimin. Ini ciri ulama yang sesungguhnya, tidak menggalang perpecahan, tidak membuat kelompok-kelompok sempalan, tidak membuat sekte-sekte, tidak membuat firqah-firqah, tidak membuat ajaran baru yang menyimpang dari ajaran Rasulullah dan para sahabat. Itulah yang membuat Islam terpecah belah, karena mereka memang sengaja tidak mau berjamaah dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita tidak tertipu lagi dengan orang-orang yang berbaju ulama, berjubah, berjenggot, berpenampilan seperti ulama, padahal sejatinya adalah orang-orang gadungan, ulama gadungan. Mereka yang mengaku sebagai ulama atau diulamakan, diangkat oleh manusia sebagai ulama, tapi sejatinya adalah ad-du'at ila abwabi jahannam, para dai yang menyeru ke neraka jahannam, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Ayuhal muslimun, sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Teruslah tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena yang menang hanyalah orang-orang yang bertakwa.
Kemudian ciri berikutnya dari ulama yang sesungguhnya, ulama hakiki, ulama rabbani, yang mereka mengajari manusia ilmu-ilmu yang rendah sebelum ilmu-ilmu yang tinggi, yang mereka hanya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka adalah orang yang tidak hanya pandai menyuruh tapi tidak mengamalkan ilmu. Ulama yang sesungguhnya adalah ulama yang menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Sementara ulama yang disebut ulama tapi gadungan, hanya pandai berbicara tapi prakteknya tidak nyata, tidak pandai beramal, tidak bisa menjadi teladan dalam tingkah lakunya, apalagi akhlaknya. Dia mungkin koar-koar di mimbar, tapi dalam berjual beli, utang piutang, sering melakukan kecurangan, sering melakukan pengkhianatan, tidak amanah dan sebagainya. Ini bukanlah ulama. Jangankan ulama disebut sebagai penuntut ilmu, disebut sebagai santri saja tidak layak. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, perhatikan baik-baik. Ulama yang sungguhnya adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang dia katakan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apakah kalian menyuruh manusia untuk kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Begitu kata Allah. Jadi orang-orang yang menyampaikan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini dipertanyakan akalnya. Seakan-akan Allah menganggap mereka memang tidak berakal. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Karena orang yang berakal adalah orang yang tidak menerangi orang lain kemudian membakar dirinya sendiri. Seperti lilin. Itu bukan orang berakal. Menerangi orang lain dapat manfaat tapi dirinya sendiri terbakar dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada gunanya bagi dirinya sama sekali. Itulah orang yang celaka di akhirat nanti. Di dunia bisa memberi manfaat bagi orang lain, ilmunya dimanfaatkan orang lain, tapi dia sendiri masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis Usama bin Zaid, ada orang yang di neraka, dia berputar-putar, terburai ususnya. Kemudian orang-orang bertanya, wahai fulan, bukankah dulu kamu yang menyuruh kami kepada kebaikan, yang mencegah kami dari keburukan? Benar, aku yang menyuruh kalian kepada kebaikan tapi aku tidak melakukan. Aku melarang kalian dari keburukan tapi aku melakukan. Itulah balasan mereka, ditonton oleh para penghuni neraka, wal'iyadzubillah. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka lihatlah siapa ulama yang sebenarnya. Mereka lah orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah para ulama di antara hamba-hamba Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Itu basicnya, itu dasarnya. Ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang takut kepada Allah tidak mungkin melakukan pengkhianatan, tidak mungkin hanya pandai berbicara tidak kemudian mengamalkan. Maka lihatlah keteladanan, lihatlah orang-orang yang layak untuk kita teladani. Itulah ulama rabbani. Mudah-mudahan kita tidak tertipu lagi, tidak salah dalam memilih guru, karena adab yang pertama kali sebagai penuntut ilmu adalah menentukan siapa yang layak untuk diambil ilmunya. Apakah ilmunya sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak? Ini penting sekali. Karena kalau ilmu tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, itu hanya akan membuat perpecahan, itu akan membuat aliran sesat, itu hanya membuat terkotak-kotak kaum muslimin, dan itu bukanlah ulama rabbani. Ulama yang sesungguhnya adalah ulama yang menggalang persatuan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas tauhid. Mereka bukan mencerai-beraikan kaum muslimin sehingga terkotak-kotak, sehingga mereka terjadi fitnah di antara mereka, terjadi pertempuran di antara kaum muslimin, dan ini ciri-ciri kiamat. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dan kaum muslimin semuanya dari berbagai fitnah huru-hara akhir zaman. Di antaranya adalah para dajjal, para pendusta yang berbaju ulama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila al batila warzuqna istinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimussalah.